Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang beberapa faktor penyakit ataupun penyebab pada Samsung Galaxy Note FE ya. Jadi kemungkinan ini durasi agak panjang. Ini Samsung Note FE, kadang penyakitnya adalah restart ya. Kadang ketika nyalakan GPS ataupun WiFi ataupun mode pesawat, dia tiba-tiba mati total ya, ataupun restart ataupun tidak mau dicas sama sekali ya. Ini yang sering terjadi ya teman-teman, dan kasus kerusakan handphone itu beda-beda ya. Nah ini kan udah 100%. Nah ini pas kebetulan casing udah saya bongkar ya, dan udah ada beberapa cek. Dan ini kasusnya adalah ketika kita menyalakan GPS ya ataupun mode pesawat ya, itu akan tiba-tiba mati ataupun ngehang ya. Itu biasanya terjadi pada area signal ataupun wifi ya, di sini ataupun di sini nih. Ini area signal, ini area wifi. Nah ini sinyal aman ya, muncul baterai 100%. Ini saya cas, dan baterai pun ini udah saya cek kondisinya, ampere dan voltasenya bagus, stabil, dan ini handphone bisa bertahan 1 hari dia tanpa dicas. Baterai tidak gratis ya, kalau baterai udah drop biasanya dia bisa mati nyala ya, ataupun harus dicolokin. Kalau dicabut itu akan mati. Nah itu beberapa faktor ya, makanya akan saya jelaskan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang bingung. Kalau yang ini dia nggak mati teman-teman ya. Jadi ada kasus Note FE kalau casnya dicabut dia mati. Nah itu udah fix pada bagian baterai yang sudah lemah ataupun baterai KW ya. Kalau baterai KW itu kekuatan dan ketahanan sekitar 3 dan 6 bulan ya. Kalau yang ori 1 tahun lebih ya. Nah dia tidak mati dan presentase baterainya masih 100. Nah sekarang coba kita akan tes lagi apakah ini akan ngehang. Kalau ngehang itu artinya dia handphone tidak bisa disentuh ya. Ini normal ya, normal ya teman-teman. Jadi kadang di area IC power ya, area di sini IC charging dia akan panas. Ini normal-normal aja ya. Nah ini kita colokin lagi ya. Nah normal kan, mengisi ya. Jadi kalau misalnya di cas mengisi artinya baterai teman-teman normal, IC charger dia normal ya. Jadi ketika kita mengaktifkan wifi ataupun GPS ataupun mode pesawat, tiba-tiba mati ataupun tiba-tiba macet ngehang ya, ataupun tiba-tiba nyala mati lagi, restart lagi, mulai ulang, biasanya terjadi pada area sinyal ya. Ini area wifi ataupun GPS ya, pokoknya teman-teman telusurin. Nah coba sekarang kita nyalakan GPS ya. Nih lokasi, ataupun teman-teman menyalakan always on display juga bisa, tiba-tiba restart ataupun NFC ya. Itu biasanya ada komponen yang short. Ini mode terbang ya, mode pesawat terbang ya. Nah ini gambar pesawat, oke aman. Ini tips cara mengecek ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli COD harganya mahal, kemudian harus wajib dicek. Untuk center normal ya. Nah ini mode terbang ya, ini wifi nanti dulu ya. Ini lokasi ya, GPS. Kemudian apalagi ini di sini NFC saya copot, always on display. Coba kita aktifkan ya, kita off, normal ya, outnya normal, oke. Nah ini wifi belum bisa ya tes ya. NFC ini nggak dipasang ya, tapi nggak tahu kalau dipasang apakah bikin konslet. Aman ya. Coba kita off.
aman ya. Nah sekarang coba kita nyalakan jaringan wifi ya. Jadi apakah jaringan wifi ini yang membuat handphone ini menjadi red star, mati ulang, dan ngehang ya. Kita aktifkan, kemudian kita buka pengaturan. Wifi sudah terkoneksi ya. Kecepatan wifi kita cek 78 MB ya. Pembaruan perangkat lunak mendesak, tersedia Galaxy Store ya. Nah coba kita akan cas ya, kita akan coba perbarui perangkat lunak. Mumpung handphonenya ini tidak mati ya. Nah di sini ada tulisan sekitar 46 MB. Pembaruan perangkat lunak baru mendesak, tersedia ya. Coba kita perbarui. Jadi ada beberapa kasus ya teman-teman. Jadi rusak ngehang itu salah satu faktor dari hardware ataupun software ya. Jadi beberapa tipe itu beda-beda ya teman-teman. Ini sedang mengunduh ya. Ini sedang menginstal Samsung Kids Installer. Oke. Mendownload aplikasi Samsung Experience Service. Nah jadi apakah kerusakannya software, apakah hardware, makanya sering terjadi handphone versi KitKat ataupun Jelly Bean ya, yang versi Android lama itu sudah tidak disupport teman-teman, koneksi keamanan softwarenya ya, sehingga tiba-tiba lama nggak dinyalakan tiba-tiba bootloop booting ya. Jadi akhirnya rusak sistem pada IC MMC. Itu kalau jenis-jenis handphone yang lama ya. Nah ini masih kebilangnya belum lama ya. Ini mesinnya 2016 tapi untuk di launchingnya 2017. Ini seri FE. Kalau yang Note 7 nya dia 2016. Nah ini lagi coba saya 30 MB. Kita tingkatkan lagi untuk jaringan wifi nya sebentar. Kita offin dulu untuk perangkat-perangkat yang lain agar koneksinya full ke download. Nah ini kan jadi makin cepat. Ini saya lagi pulihkan lagi internetnya. Kita offin dulu beberapa handphone agar koneksi internet fokus, karena ini bahaya kalau sedang update tapi jaringannya lemah, baterainya lowbat, itu bisa menjadikan bootloop ya, softwarenya jadi gagal. Ini saya bantu di cas kalau sedang install ya, takutnya tiba-tiba baterai drop ataupun mesin ada yang short sehingga memakan daya gratis pada konsumsi baterai ya. Samsung Experience Service. Nah yang kemarin, nah ini mulai ngehang tuh ya. Nah ini kayak begini teman-teman ya. Dia tidak mau disentuh, tidak mau di off ya. Ya, tidak mau di off. Dia nyala sendiri tuh. Nah, kita periksa untuk bagian komponen-komponen. Karena untuk Samsung Note FE ini mesinnya benar-benar tipis ataupun perampang ya. Nah, dia mati ya. Jadi ketika kita menyalakan wifi ya, ketika kita menyalakan jaringan wifi pada handphone, nah di sini panas banget. Ini keserangnya ke IC power ya. Jadi ketika teman-teman tidak menyalakan data internet ataupun wifi ya, saya jelaskan, handphone ini bisa standby 1 hari dan tidak panas. Ketika teman-teman menyalakan jaringan wifi, tiba-tiba antara 10 menit ataupun 5 menit ya, ataupun 30 menit dia akan mati. Nah ini sekitar 5 menit ya mati. Nah ini area sinyal wifi di sini. Ini ada tulisannya wifi ya. Jadi ini harus di rebal ataupun diangkat dulu ataupun di rehoot ya. Ini nanti imbasnya ke IC power. Ini IC powernya panas banget, sehingga terjadi handphone ini
gagal menyala ya. Jadi di sini ada, misalkan kan teman-teman tidak ngaktifin jaringan wifi nih, kemudian teman-teman nyalakan. Nah kalau udah nyalakan, ini jaringan sinyal wifi ini akan bekerja ya, dan akan memakan konsumsi daya baterai lebih tinggi lagi ya dibanding menyalakan motherboardnya, dan IC power pun akan bekerja lebih ekstra ya. Jadi ketika ini di sini ada komponen yang tidak terhubung ataupun ada yang short kapasitor misalkan, maka si IC power akan bekerja ekstra, panas banget, mengonsumsi daya baterai, dan kalau nggak sanggup ya itu akan mati handphone ya, akan mati kemudian nyala lagi begitu. Nah ini booting ya, tadi mati total, tadi lancar, kemudian ngehang. Ini diborong semua ya, ini diborong semua penyakitnya ya. Jadi tergandalanya ini adalah pada bagian hardware rusaknya ya. Jadi ini untuk cara membedakan ya. Jadi teman-teman handphonenya Xiaomi, Samsung, Oppo, Vivo itu beda-beda cerita ya. Makanya yang nonton channel ini mudah-mudahan dapat wawasan ilmu pengetahuan. Silahkan bantu like jika suka dan bantu klik subscribe ya, ikuti berteman. Ini voting ya. Lalu bagaimana bang kalau sudah bootloop kayak begini? Teman-teman tinggal cabut charger ya, kemudian lepas fleksibel baterai, diamkan ya, diamkan antara 1 menit ataupun 2 menit ya, supaya suhu IC power ini menurun. Ketika IC power ini panas, maka kinerja ini akan lambat. Semakin teman-teman handphonenya normal, banyak multitasking ataupun aplikasi yang aktif ataupun ngegame, maka CPU itu akan panas dan IC power akan panas karena itu bekerja dan on ya. Nah ini diakibatkan ada kesalahan pada bagian area signal ya, area signal jaringan wifi. Jadi ketika kita menyalakan jaringan wifi, tiba-tiba handphone error, restart ataupun blank ataupun hang, tidak mau disentuh ataupun booting ya, itu teman-teman dioprek aja area sinyal jaringan wifi. Ataupun misalkan teman-teman jaringan wifi aman nih, kemudian nyalakan internet paket data, nah berarti teman-teman bisa jadi di area sini. Ini untuk sinyal GSM ya, kapasitornya gede-gede, enak diceknya ya. Tapi ini kapasitor gede kayak gini kuat dan jarang error ya, ini yang sering ini. Karena ini gabungan dengan area GPS on ya, ataupun Google Maps yang bersangkutan dengan Google Maps, yaitu GPS untuk mengaktifkan dan nonaktifkan ada di area sini yang bekerja. Baru ini nanti IC power ini akan menyuplai daya lagi untuk bekerja ini. Ketika ini ada komponen yang error rusak, maka si IC power pun akan terjadi panas dan ngehang ya. Ibaratnya teman-teman kalau dijemur 1 jam di matahari ditambah lagi setengah jam, maka akan panas, akan lemes, seperti itu ya untuk teorinya ya. Nah ini kan udah adem ya, coba kita masukkan lagi soketnya. Jadi kalau kendala baterai drop, maka dia tidak akan menyala ya, akan gratis 0. Nah kita nyalakan lagi, apakah menyala atau tidak ya. Dia menyala, apakah dia mau membuka menu lagi? Ini sangat jarang dipahami dan jarang dibuat video ini para teknisi Indonesia ya, karena ini juga saya dibahas di forum grup khusus teknisi ya, teknisi ponsel Indonesia. Jadi ada beberapa faktor pendapat dari teman-teman juga, maka saya buatkan sekalian videonya buat informasi teman-teman ya. Jadi ada yang mengalami dari Xiaomi ya, ada Samsung dan lainnya ya. Tapi yang sering terjadi ya Xiaomi juga sering ya. Nah ketika ini nyala, layar nyala, artinya LCD normal ya. Kemudian indikator ini larinya di mesin. Kalau ini nyala artinya mesin bekerja ya. Tetapi kalau teman-teman handphonenya hanya nyala lampu ini tapi LCD tidak nampil, berarti rusak LCD ya, ataupun bisa rusak IC display ya. Nah kalau baru nyala IC power ini bekerja ekstra teman-teman, di sini panas.
Kalau untuk panas hangat itu artinya normal, kemudian tadinya panas kemudian dingin lagi, itu normal IC-nya gitu kan. Tapi kalau panas banget teman-teman disentuh kayak begini, tangan nggak kuat, nah itu berarti ada yang short ataupun konslet, entah kapasitor entah IC ya. Tapi bisa dikatakan dalam bidang elektronik bukan konslet semua ya, tapi konslet ringan artinya ya. Jadi terbukti kan jelas ketika kita menyalakan jaringan wifi, handphone ini bekerja, nanti dia akan ngehang dan mati. Dan ketika nyala lagi restart ulang, dia akan booting. Jadi booting itu ya stok logo gitu kan. Salah satu contohnya seperti ini. Ya, semoga jelas ya teman-teman. Jadi untuk membedakan kerusakan pada baterai, LCD, mesin, jaringan wifi ataupun ngehang, restart, semoga bermanfaat banget ya info-info ini. Jadi setiap kasus handphone itu beda-beda kerusakan dan beda-beda cara, entah program softwarenya, entah hardware mesinnya ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Silahkan di subscribe ya teman-teman, ikuti berteman ya. Jangan lupa di subscribe next video selanjutnya. Sekian, terima kasih.